Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, kita berada di Masjid Al-Muhajirin Pondok Gede Bekasi dalam rangka mengikuti kegiatan kuis Ramadan yang diadakan untuk anak-anak dan remaja. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak memberikan kepada kita nikmat-nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita manusia teladan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti. Amin ya Allah. Amin. Anak-anakku, pada pagi hari ini kuis Ramadan kita adalah mengenai Al-Quran, ya. Siapa yang sudah siap? Semua siap? Al-Quran? Siap? Baik, pertanyaan pertama ini buat anak-anak dulu ya. Anak-anak mana anak-anak? Coba ngacung tangannya anak-anak. Semuanya yang laki-lakinya ada berapa? Itu 11. 13. 11. Yang remaja ada berapa remaja? Banyak-banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 12. Remaja putrinya? 1, 2, 3, 4, 9. 9. 9. Dewasanya? Dewasa 1, 2, 3, 4. 4 ya, dewasa. Baik, ya. Nah, ini pertanyaan buat anak-anak, siap-siap ya anak-anak ya. Ya, udah siap anak-anak? Pertanyaan yang pertama adalah ada berapa huruf hijaiyah? Yuk, ngacung, berdiri. Ngacung. Nah, Berdiri. ini. Nah, iya. Milki. Berdiri. 32. Salah. Ya, 31. salah. Jangan dikasih tahu. Ini anak, aduh. Ini pertanyaan gimana? Berdiri. 28. Berdiri. 28. Iya, betul 28. Awas sekali lagi jangan. Iya, jadi kita belajar jujur ya. Ini pengetahuan dasar. Jadi anak-anak belajarlah dari mulai sekarang, dari kecil itu kejujuran ya. Jujur itu penting. Kenapa? Karena sampai dewasa akan terbawa. Jadi kalau begitu aja udah nyontek. Ini pertanyaan pertama tadi dijawab ada 28 huruf hijaiyah. Siapa yang hafal huruf hijaiyah? Ayo, acung. Ya, Miki, berdiri. Berdiri. Ayo, ulangi coba. Ulangi lagi. Abata sajahaho dal zarro shansin sinsot dozo do aing guin fa ko kalamim nun waw halam alif hamzah ya. Ya. Jadi huruf hijaiyah ada 28 ya. 28 tadi sudah disebutkan sama Miki. Abatasa jahahoha lam ya. Itu sampai lam alif hamzah ya. Itu ada 28, ingat-ingat ya. Ini dasar ketika kita akan membaca Al-Qur'an itu dari huruf-huruf itu. Nanti
Bu RT Burayan akan mengajari kalian makhrajul hurufnya. Dari mana bunyi A, dari mana bunyi ba, dari mana bunyi ta, dari mana sa. Gitu. Jadi semua beda di dalam mulut kita ya. Nah, sekarang pertanyaan ketiga buat anak-anak. Kalian tahu nggak? Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari berapa huruf? Ya. Ada 8 huruf. Hah? 8. 8 huruf. Salah dong. Masa? Ayo. Pak. Ini. Berdiri sayang. Taruh Pak ini. 6 huruf. Hah? 6 huruf. Berapa? 6. Salah. Ya. Berdiri dong. Jangan. Kaki. Yang biasakan berdiri dulu, baru kemudian jawab. Ya, berdiri. 9. Salah. Ya. Ya, ini. Berdiri. Ini. 10. Salah. Ya, ini. Arsad. 12. Woi, salah. Ayo perempuan lagi. Tuh, 9, 10, 11, 12 12. tuh. Masih salah. Ayo, kamu. Ya udah dilempar ke remaja deh. Ayo, remaja. Remaja, ada yang bisa remaja? Ayo, jangan omong-omong aja, remaja. Bisa. 100. Ayo, Muhammad. 20. Hah? 20. Seberapa? 20. Salah. 15. Hah? 15. Salah. Udah. Ini. Hah? Tadi kan udah dikasih kesempatan anak-anak. Pak Rafi, Pak. Siapa? Rafi. Iya. 11. Hah? 11. Salah. Ayo, berdiri. 10, Pak. Iya, tadi udah dijawab salah. Oke, sekarang dewasa, Pak Kartono sama Pak ini ada Hendra. Berapa? Huruf Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa gitu. Berdiri jadi. Satu lagi ya. Ya. Berdiri. 19 huruf. 19 huruf. Betul, 19 huruf. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. Bismillah. Gitu aja ke Papa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf. Nah, ada hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa setiap huruf yang dibaca itu akan mendapatkan berapa pahala atau ganjaran. Ini anak kecil. Anak-anak. Ini Pak, sebentar. Iya. Berdiri sayang. Berdiri. 10 pahala. Ya. 10. Berapa? 10. Ya, betul, 10 kebaikan. Jadi satu huruf itu 10 kebaikan. Jadi kalau misalnya kalian baca alif lam mim itu 3 huruf. Alif lam mim. Itu artinya mendapat berapa? 30 kebaikan. Kalau kalian baca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf, 19 kali 10 berapa? 190 kebaikan. Banyak kan? Jadi kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Apalagi kalau kita tahu artinya, itu lebih baik lagi. Jadi dengan baca biasa aja Bismillahirrahmanirrahim aja tanpa tahu artinya sudah kasih oleh Allah berapa? 190 kebaikan. Apalagi kalau tahu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu adalah arti dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah bagian dari pengetahuan mengenai Al-Qur'an. Jadi ingat-ingat ya bahwa Al-Quran dimulai dengan membaca huruf hijaiyah yang jumlahnya berapa tadi? 19. Kemudian satu huruf itu sama dengan berapa kebaikan? 10 kebaikan. Itu. Jadi kalian harus terus-menerus membaca Al-Quran supaya apa? Supaya kebaikannya bertambah lagi. Apalagi di bulan Ramadan di mana semua kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Sekarang pertanyaan selanjutnya ini untuk anak-anak masih ada? Udah. Satu lagi ya? Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Oke. Surat ya ini anak-anak ya. Dengerin. Surat pertama di dalam Al-Qur'an disebut surat Al-Fatihah ya. Ya, tapi bukan itu pertanyaannya gitu. Bukan itu pertanyaannya ya. Jadi surat Al-Fatihah memang adalah surat pertama dalam urutan Al-Qur'an. Nah, sekarang sebutkan surat ke-18. Ya. Iya, makanya berdiri terus kemudian diulang. Al-Kahfi. Al-Kahfi, ya betul. Ini surat ke-18 adalah surat Al-Kahfi, ya. Selanjutnya ini anak-anak udah habis ya? Habis. Oke. Kalau gitu sekarang remaja nih, remaja ya. Dengerin. Remaja, siap-siap remaja. Mana? Remaja putri ada 11 ya. Remaja. 12 remaja putra ya. Pertanyaannya, Ayo, pertanyaannya dengerin ya. dengerin. Sebutkan ayat yang artinya hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Dewasa deh, nanti dewasa sekarang. Dewasa Pak. Hanya kepadamu, Hanya Bapak berdua. hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Iya karena budua, iya karena stain. Iya betul, itu ayatnya. Dikasih dong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayatnya. Kalau kalian sering sholat kan pasti ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pernyataan kita, ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Jadi kalau memohon pertolongan itu jangan kepada sesama manusia, tapi hanya kepada Allah. Berdoa setiap hari. Kalian sholat 17 rakaat. 17 rakaat kalian membaca Al-Fatihah. Di setiap membaca Al-Fatihah itu kalian memohon gitu ya. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Oleh karena itu harus dengan hati. Jadi ya sholat itu tidak bercanda, tidak kakinya ekrek-ekrekan kayak tadi siapa Pak Ang sama Kendra, kakinya gelek-gelek gitu. Itu menghadap Allah atau sedang bercanda main bola gitu. Ya, ayo jangan menyalahkan. Jadi kalian sholat itu sedang menghadap Allah. Kalian menyatakan dalam diri kalian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku memohon pertolongan. Ya. Sekarang sambung ayat nih. Artinya apa nih? Artinya ya. Ini artinya apa? Ayatnya ya. Sambung ayat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, sambung ayatnya itu ya. Bi ashabil fil. Artinya apa? Ya, yang biasa nyontek, ayo yang biasa nyontek. Bagi celaka. Iya, benar kan? Apa? Ya, ayo. Jawab dulu. Ayo, siapa yang bisa lagi? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 10.000. Ayo, jawab nih, sebentar. Artinya. Bagi celakalah Abu Lahab.
Abu Lahab nggak ada hubungannya sama nggak ada hubungannya sama Abu Lahab. Abu Lahab kan di surat yang lain kan. Kalau ini kan surat Al-Fil. Nah ini siapa? Oke. Ayo yang udah apa contekannya? Tidaklah engkau Muhammad telah melihat pertolongan Allah Ya apa yang pertolongan Allah? pada pasukan gajah. Gimana? Tidakkah engkau melihat Muhammad? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Aduh, kan itu bacaannya gini ya. Alam taro itu tidakkah engkau gitu. Ya, tidak. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, melihat pertolongan Allah pada orang-orang yang ashabil fil itu pasukan gajah gitu. Jadi artinya tidakkah engkau mohon perhatikan bagaimana Tuhanmu gitu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Itu pertanyaannya yang retorika. Allah tuh memberikan informasi, tidakkah engkau Muhammad tahu gitu bahwa Allah lah yang memukulkan, menghancurkan pasukan bergajah. Sehingga di dalam ayat terakhirnya disebutkan alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim thayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi seperti ulat yang memakan daun gitu, pasukannya pada bergelimpangan gitu. Jadi ketika gajah, kemarin kan disebutkan bahwa pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha itu datang ke Mekah, di perbatasan itu berhenti mereka, terus tiba-tiba gajahnya ngelumpruk itu tiba-tiba nggak mau jalan, disuruh gerak juga nggak mau jalan. Wah, setelah itu baru turun tuh pasukan Allah itu namanya burung ababil itu membawa batu-batu dari neraka ya. Maka mereka ketika burung ababil itu dari neraka bawa batu, dilemparinlah pasukan bergajahnya sehingga bergelimpangan. Terus akhirnya mereka pada kabur balik. Itu jadi siapapun juga yang akan menghancurkan Ka'bah pasti Allah akan melindungi Ka'bahnya gitu ya. Jadi percaya bahwa itu adalah Allah membuktikan kekuasaannya, mukjizatnya Allah untuk siapa-siapa saja yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi tadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, artinya tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah gitu. Oke. Sekarang lanjut ya. Udah remaja ini udah keberapa pertanyaan keberapa? Baru 2 pertanyaan ya. Oke. Selanjutnya nih. Lanjutnya perhatikan ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim thayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Terdapat dalam surat keberapakah surat Al-Fil? Ya, jangan nyontek lagi, udah, jangan enggak jadi batal. Ya, karena nyontek. Simpen Al-Qur'annya, simpen. Ini sekarang kuis, bukan saatnya menghafal ya. Simpen Al-Qur'annya. Simpan. Ya. Ya, oke. Jadi surat Al-Fil itu ada di dalam susunan surat ke 105 ya, 105 ya. Nah, sekarang setelah surat Al-Fil itu surat apa? Ayo. Berdiri. Al-Quraisy. Nah, bunyinya Lila fi Quraisy. terus. Bismillahirrahmanirrahim. Lila fi Quraisy. Illa fihim rihlatash syita'i wasaif falyabudu rabb hadzal bait.
Ya, ganti. 5.000 kasih 5.000. Pertanyaan tadi bunyinya surat Al-Quraisy. Ya, siapa? Ayo. Remaja, masa nggak apa surat Al-Quraisy cuma 4 ayat? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i wa shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, oke 5.000. Nah, 5.000 sana, 5.000 sini. Oke, ya. Itu surat Al-Quraisy. Ada yang tahu artinya surat Al-Quraisy? Ada yang tahu artinya surat Al-Quraisy? Ya, artinya Berdiri. Berdiri. Ayo berdiri. Pasukan gajah. ya, surat Al-Quraisy itu mengenai suku Quraisy, ya, suku Quraisy yang ada di Mekah. Ngantuk ya? Ya. Aduh. Pasukan gajah itu Al-Fil namanya. Tadi. Aduh, ngantuk nih. Kebanyakan makan. Oke. Pertanyaan saja remaja. Ini pertanyaan ke 4. Ya. Hah? 4 atuh. Udah, yuk. Udah. Yuk. Hah? 4. Oke. Ini remaja lagi ya, remaja nih, remaja. Dengerin ya. Nah, ini kita kan sedang berada di bulan suci Ramadan ya. Di bulan suci Ramadan itu di dalam Al-Qur'an dirinci itu. Ada ayatnya. Yang pertama perintahnya, kemudian mengenai keterangannya, keterangan dari perintah itu. Sebutkan ayat di dalam juz 2 nih, udah tertawa nih juznya, juz 2. Itu yang menyebutkan mengenai bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya, jadi bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an gitu. Sebutkan dalam ayat berapa itu. Nah, bukan perintah Ramadan ya, bukan perintah Ramadan. Kan kemarin perintah Ramadan kan kemarin udah dijawab sama Kendra kan di surat Al-Baqarah 183 kan. Ya. Sekarang mengenai bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an. Coba. Ayo. Ada yang bisa hafal surat juz kedua itu surat Al-Baqarah. Ya. Ada? Ayo. Surat Al-Baqarah sampai akhir mah 286 ayat. Sekarang ada disebutkan di dalamnya di firman Allah itu menyebutkan bahwa bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an ya. Hah? Ya iyalah kan kita lagi belajar Al-Qur'an hari ini. Ayo. Jawab. Ayo, ada yang bisa bukan perintah, apa namanya? Menyebutkan bahwa Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Coba yang punya 185. 183 itu perintah mengenai puasanya, 184 itu mengenai kegiatan Ramadannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi anzala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Qur'an itu sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kalian mau jalannya lurus, lempeng, benar, itu kalian harus membaca Al-Qur'an. Membaca aja mendapat pahala, apalagi tahu artinya ya, membaca Al-Qur'an. Oke. Ini pertanyaan umum nih. Ya, semuanya yang cepet-cepetan biasa jawab ya. Siapa aja bisa jawab. Ya, siap ya. Pertanyaan umum. Dengerin.
Nah, Siapa aja bisa jawab nih ya. Al-Quran itu adalah firman Allah, ya. Firman Allah, Al-Quran itu. Ada berapa kitab yang diakui oleh orang-orang Islam terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah? Berdiri. 4. Kosong. Hah? 4 kitab. Kenapa? Ada 4 kitab. Ya, sebutkan. Pertama Taurat, Zabur, Al-Quran, sama Injil. Sama? Injil. Ya, jadi Al-Quran diturunkan kepada siapa? Terus. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, terus Injil, Nabi Isa alaihissalam. terus Zabur, Nabi Daud alaihissalam, terus Taurat. kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, benar. Ini pengetahuan yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah Allah menurunkan beberapa kitab. Itu yang diakui kitab-kitabnya, ya. Dan kita harus karena rukun iman kita itu adalah iman kepada Allah, gitu. Nah, sekarang pertanyaan ke selanjutnya ada lagi? Ya. Nah, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iya, pertanyaan umum. Itu terdiri dari berapa ayat? Ya. Berdiri. 6.666. Dari mana taunya? Saya belajar Belajar gimana maksudnya? akidah akhlak di sekolah. Hah? Bukan itu. Bukan 6.666. Itu hanya orang bilang 6.666, enggak dihitung benernya gitu. Ayo, siapa? Perempuan? Ayo. Hah? Siapa yang bisa? Oke, kalau gitu Al-Quran itu terdiri dari 6.236 ayat, ya. Bukan 6.666. Nah, jadi itu harus dibetulkan itu ya, pernyataan bahwa Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat, enggak, 6.236 ayat. Kalau nggak percaya, hitung pakai komputer. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 ayat, 19 huruf. Oke. Waktunya sudah habis ini. Ternyata hari ini banyak yang zong, ya. Jadi karena pengetahuan Al-Quran kalian masih kurang, ya, minim. Saya sangat sedih sekali. Padahal Al-Quran adalah sebagai apa? Al-Quran sebagai pedoman. Namanya pedoman itu harusnya dipelajari. Kalian harusnya yang muda-muda, yang kecil-kecil ini lebih tekun belajar Al-Quran. Kalian mencari tahu, misalnya kenapa Al-Quran menyebutkan matahari bersinar sedangkan bulan itu bercahaya. Itu pengetahuan. Beda, ya, bersinar sama bercahaya. Itu pengetahuan. Jadi ketika kalian mengetahui arti dari bercahaya, jadi matahari bercahaya, bulan bulan itu bersinar, matahari bersinar, bercahaya, bulan yang bersinar. Karena apa? Karena bulan itu sesungguhnya tidak bercahaya, yang bercahaya itu matahari. Jadi bersinar itu adalah menunjukkan bahwa energinya itu di matahari, ya, adanya. Sedangkan bercahaya itu pantulan dari sinarnya matahari kepada bulan, sehingga kelihatan bulan itu bercahaya. Itu pengetahuan, ya. Jadi kalian ini titip pesan nih pada nanti Bu Rayan, ya, yang ngajar kalian Al-Quran. Al-Quran dibaca mendapatkan pahala, tetapi lebih baik lagi kalau Al-Quran itu adalah untuk diaplikasikan. Ya. Kamu kan udah dapat tadi. Oke, baik. Ini mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik.